Dia menulis begini, Paul Zhang ini. Saya tantang kesesatan pernyataan Anda mengenai Tuhan Israel bukan Tuhan orang Kristen. Dan Tuhan Allah Israel hari ini bukan Tuhan Israel zaman PL. Ya, dia menantang ya, saudara ya. Paul Zhang ini menantang saya untuk berdebat ya. Sebetulnya saya malas berdebat dengan Paul Zhang atau siapapun saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini kita ingin mengabarkan satu berita luar biasa ya, di mana Pendeta Muri Walianto Matalu menerima tantangan debat dari Pendeta Paul Zhang ya, Joseph Paul Zhang. Kita tahu bahwa Paul Zhang ini sudah lama sekali melontarkan tantangan-tantangan kepada orang-orang yang mengaku paham siapa Tuhannya. Orang-orang yang suka membidatkan orang-orang Kristen yang lain. Dan kita tahu siapa orang tersebut ya. Salah satunya tentu saja Pendeta Muriwali yang memang sudah sangat terkenal sering membidat-bidatkan orang Kristen yang lain. Menurut Paul Zhang, orang-orang Kristen yang suka membidatkan sesama Kristen itu adalah orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen yang tidak bertumbuh, tidak berguna. Karena menurut Paul Zhang, musuh bersama, ya, musuh mereka bersama adalah Islam. Seharusnya orang Kristen semua bersatu untuk menghadapi dan melawan orang Islam. Kenapa pula sesama Kristen saling membidat-bidatkan, walaupun yang satu memiliki pemahaman Yesus hanyalah utusan, contohnya Unitarian. Terus yang versi sana menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri, nggak masalah. Menurut Paul Zhang nggak masalah. Kamu mau anggap Yesus itu apa, nggak ada masalah. Yang penting lawan kita Islam. Ya, menurut Paul Zhang, yang harus dilawan adalah Islam, karena Islam adalah musuh. Apapun ceritanya harus musnahkan Islam. Inilah yang ada di otak Joseph Paul Zhang, sehingga dia marah melihat banyak sekali pendeta-pendeta di Indonesia suka membidat-bidatkan orang lain. Padahal menurut Paul Zhang, mereka sendiri juga nggak tahu. Mereka sendiri nggak punya ilmu sebenarnya. Ya, nggak punya ilmu, nggak ngerti sebenarnya siapa itu Yesus. Untuk itu, Paul Zhang menantang ya, dan memang sudah sangat sering kita mendengar Paul Zhang menantang polisi-polisi Trinitas, menantang orang-orang Kristen yang suka membidatkan orang lain dan merasa dirinya paling pintar. Dan itu sudah sering dilontarkan oleh Paul Zhang. Bahkan yang paling ekstrim, dia menantang dua Polycartus terbesar yang ada di Indonesia. Ya, mungkin saya tampilkan saja sebagai data ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Joseph Paul Zhang, sebaiknya kalian tutup channel, bikin malu orang Kristen Triteis saja. Ternyata apologet Triteis cuma badut tak bertitip saja. Waduh, ini si Sob Katul apa mungkin punya titit ya? Ya dia memang tak bertitit, namanya juga Sob Katul. Masa Sob Katul bertitit? Lucu juga ya. Kalau ini ya bisa jadi ya. Bisa jadi tititnya nggak kelihatan atau apa, saya nggak tahu. Ya. Kalau yang satu ini. Berkotek-kotek ramai di kandang sendiri. Ditantang debat malah sembunyi semua. Memecah belah Kristen, rakus donasi tidak berbuah. Jadi kedua orang ini dianggap tukang memecah belah sesama Kristen. Bahkan rakus dengan uang donasi. Ya, kita udah tahu lah reputasi dari kedua orang ini, dan kerjanya memang merasa dirinya paling pintar. Plus, selain dua orang ini ya tentu saja polisi-polisi Trinitas. Orang-orang yang merasa paling mengerti tentang kekristenan. Nah, itu juga ditantang oleh Paul Zhang ya. Dia mengatakan dia menantang semua orang-orang yang merasa mengerti kekristenan untuk maju berdebat dengan dirinya. Apalagi Paul Zhang ini menyenggol Muriwali yang baru saja membuat satu konten bombastis. Muriwali baru saja membuat konten mengenai Tuhannya orang Israel beda dengan Tuhannya orang Kristen. Ini sekaligus menampar orang-orang di luar sana seperti Elia, seperti Sob Katul, seperti Polycartus lainnya yang selama ini sok-sok menjual Yahudi.
sok-sok mengatakan bahwa kami dan Yahudi sama, Tuhan kami dan Tuhan Yahudi sama. Padahal pendeta Muriwali dengan lantang mengatakan Tuhan kita berbeda. Tuhan kita plus Yesus dan Roh Kudus. Yahudi tidak menerima yang namanya Roh Kudus dan Yesus. Jadi beda Tuhannya. Ya, Tuhannya beda. Dari mana Tuhannya sama? Kan seperti itu. Bagaimana pendeta Muriwali menerima tantangan Joseph Pauljang? Kita dengarkan dulu ya. Nanti jangan pula dibidang, wah kamu ngarang-ngarang. Mana mungkin Muriwali mau berdebat dengan Pauljang? Mana mungkin? Ya, mereka sesama Kristen. Kamu adu domba mereka. Itu pasti ada yang ngomong gitu. Wah, kamu mengadu domba, ya. Itu pasti ada Polikarpus, begoders yang akan ngomong gitu. Padahal jelas-jelas ini Muriwali yang menerima tantangan setelah ditantang oleh Pauljang. Terus yang kedua, pasti ada yang bilang, wah nggak mungkin lah. Masa ya pendeta lawan pendeta? Masa mereka kan sudah bertemu, mereka sudah sama-sama konten bareng waktu di Belanda dan sebagainya. Kau nonton dulu ini bagus-bagus. Ya, nonton dulu, jangan komplain dulu. Saya paling geram kalau ada orang belum tonton sudah komplain duluan. Kebiasaan itu ya. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Muriwali ini. Dia menulis begini, Pauljang ini. Saya tantang kesesatan pernyataan Anda mengenai Tuhan Israel bukan Tuhan orang Kristen. Dan Tuhan Allah Israel hari ini bukan Tuhan Israel zaman PL. Ya, dia menantang ya, saudara ya. Pauljang ini menantang saya untuk berdebat ya. Sebetulnya saya malas berdebat dengan Pauljang atau siapapun saudara ya. Ya, tetapi karena saya menganggap Pauljang ini merepresentasikan semua orang Kristen yang saya kritik, yang menyatakan bahwa Allah Israel, bangsa Israel, yang sekarang ini sama dengan Allahnya Kristen begitu ya. Ya, karena saya anggap Pauljang ini merepresentasikan mereka, ya silakan kalau mau debat dengan saya terima tantangannya begitu ya. Tetapi saya punya persyaratan ya. Saya nggak mau debat kusir ya. Ya baik, sekarang mengenai Pauljang ya. Tantangan Pauljang saya akan bahas. Yang pertama-tama saya mau berkata bahwa sebetulnya saya malas ya berdebat dengan Pauljang ya. Dan sejak awal tahun 2023 saya sudah berkomitmen untuk tidak mau debat-debat yang tidak berbobot ya. Jadi saya sebetulnya tidak mau ya. Tetapi karena banyak serangan yang ditujukan kepada saya perihal pandangan saya mengenai Israel dan orang-orang Kristen yang saya kritik ya, yang saya anggap itu mereka tidak memahami Alkitab, tidak memahami teologi Kristen, yang menyamakan begitu saja Allah Israel yang sekarang dengan Allahnya orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka saudara, saya diserang ya, saya diserang banyak pihak, dan termasuk Pauljang ini, dan Pauljang ini saya anggap sebagai representasi dari orang-orang yang menyerang saya itu ya, akibat pandangan saya terhadap Israel ya, dan Allah Israel dan Allah Kristen. Nah, dalam konteks ini saya bolehlah menerima Pauljang tantangannya untuk berdebat dengan saya, tetapi syaratnya adalah apa? Perdebatan tidak boleh dilakukan di kanal YouTube Pauljang atau dilakukan di kanal YouTube saya. Ya, tidak boleh ya. Kalau hanya sekedar menyiarkan live, disiarkan live di YouTube Pauljang atau disiarkan live di YouTube saya, boleh ya. Tetapi penyelenggaranya tidak boleh pihak Pauljang atau pihak saya. Harus ada pihak yang netral yang menyelenggarakan ya. Kita debat via Zoom ya. Nanti ada moderatornya ya, sehingga pembicaraan itu teratur, tertib ya. Nanti kalau tidak ada moderator nanti entah saya lebih banyak bicara atau dia lebih banyak bicara, atau entah nanti berujung kepada ribut tidak karu-karuan ya saudara ya. Ya, jadi kalau mau ribut ya, ribut berdebat maksudnya ya harus teratur, tertib ya, harus ada moderatornya, harus diadakan di tempat yang netral. Kalau masuk di Zoom Pauljang nanti ya saya suka-suka dia, saya enak-enak dia lah. Ya.
Sesuka-suka dialah nanti mengatur debat itu ya. Jadi saya tidak mau, saudara ya. Sama juga saya tidak akan undang dia untuk debat di di kanal YouTube saya. Saya menyediakan fasilitasnya, saya tidak akan mau ya. Jadi kalau mau debat betul-betul harus ada moderator dan tertib. Ya, harus ada moderator dan tertib begitu ya. Jadi saya terima tantangan Paul Zhang ini untuk berdebat dengan saya ya. Asal syaratnya harus dipenuhi tadi, harus pakai moderator dan tempatnya harus netral. Tidak boleh di tempat dia dan juga tidak boleh di tempat saya. Ya, mungkin ada saudara yang netral yang mau jadi moderator, silakan. Nanti saudara mengusulkan diri ya. Kalau mau menjadi moderator ya. Untuk debat saya dan Paul Zhang perihal Israel. Apakah Tuhan Israel atau Tuhannya Tuhan Israel dan Tuhannya Kristen itu sama atau tidak? Ya, saya pikir itu saudara ya. Ini sudah sangat jelas ya. Jelas ya teman-teman. Jadi biar clear ini semua, biar terang benderang. Karena saya sudah cukup bosan ya melihat Polycarpus yang mencoba segala cara untuk mencelakai saya, bahkan memfitnah saya, yang membuat pernyataan lah, yang ngarang-ngarang inilah. Padahal apa yang saya sampaikan ini hanya meneruskan apa yang saya dengar dan saya lihat. Saya hanya menyampaikan dan juga mereaksi, memberikan tanggapan saya, memberikan pandangan saya, supaya penonton bisa tercerahkan, supaya penonton mendapatkan perspektif yang berbeda. Tapi ujung-ujungnya kembali ke penonton yang menilai. Jangan nanti dikira saya ngarang lagi ya, ini kelewatan kadang-kadang. Sering sekali mereka fitnah saya, bahkan tak segan-segan melaporkan saya ya. Yang penting bisa celaka dulu kan, masalah masuk nggak masuk, urusan nanti. Yang penting laporkan dulu, celakai dulu dia ya. Memalukan mereka ini. Ya, teman-teman bisa nonton di sini. Ya, ini channelnya Muriwali langsung. Paul Zhang tantang debat MIM. Tuhan Israel dan Kristen sama, tanda tanya. Ya, kalian bisa lihat, nah ini channelnya langsung. Jangan nanti fitnah-fitnah kita. Gawat kali kalian nih. Ini linknya ya. Semoga ini jadi bukti yang sangat clear. Dan jangan lagi kalian nipu-nipu dengan mengatakan kamu ngarang lah, kamu inilah ya. Ini channel Muriwali langsung nih. Nah, lihat nih. Biar clear, kita nggak ada ngarang-ngarang. Dari dulu kita kalau ngomong itu ada bukti semua. Kita bukan Polycarpus. Kalau Polycarpus iya ngomongnya sembarangan. Mereka taunya ngarang-ngarang, yang penting laku. Nggak peduli dengan kebohongan atau bukan. Yang penting laku barangnya. Nah, itulah Polycarpus. Kalau kita nggak jelas ya, bahwa materi yang akan dijadikan perdebatan adalah apakah Tuhan orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen sama. Karena menurut Paul Zhang sama. Paul Zhang, Elia, ini kan orang yang suka menyamakan Tuhan dia dengan Tuhannya orang Kristen. Mereka suka. Padahal jelas Tuhannya beda. Kalau Tuhannya sama, Yahudi udah ikut kalian. Yahudi udah jadi Kristen kan. Masalah Yahudi mana mungkin mau menerima ada Tuhan yang menjelma jadi manusia. Lawak-lawak aja kalian. Ya. Lawak-lawak aja. Muriwali mengatakan siap menerima tantangan debat, walaupun dia sebenarnya sudah berkomitmen tidak mau lagi berdebat. Kita tahu, tahun lalu ya, di debat terakhir yang dilakukan oleh MIM dengan Ustadz Bang Zuma, itu menghasilkan MIM benar-benar dihujat habis-habisan. Dari internal sendiri, dari pengikut-pengikutnya sendiri, itu menghujat dia habis-habisan. Dan sejak saat itu dia berkomitmen tidak mau lagi debat. Karena debat hanya merugikan dia. Dia belajar dari pengalaman. Kalau debat hanya membuat dia rugi, hanya membuat dia kehilangan pengikut, hanya membuat orang makin tidak percaya sama dia, untuk apa? Kan gitu. Udah jelas-jelas tahu kalah, ngapain perang? Kan gitu. Hanya orang bodoh yang sudah tahu dia akan kalah pergi perang lagi. Nah, itu yang sedang dirasakan oleh Muriwali. Tetapi khusus untuk Paul Zhang nggak apa-apa. Karena mungkin Muriwali merasa, kalau Paul Zhang masih sanggup lah dia lawan. Cuman kelas Paul Zhang masih bisa lah. Sudah pernah kan beberapa kali mereka itu berdebat di zaman dulu. Nah, sehingga dia mungkin merasa, ya kalau Paul Zhang sanggup lah saya hadapi gitu kan. Nah, jadi dia bilang, dia sebenarnya malas ladeni Paul Zhang karena Paul Zhang itu tidak berbobot. Paul Zhang dikatakan tidak berbobot teman-teman. Ya, yang ngatain Muriwali pula gitu kan. Ini lawak-lawak aja gitu ya. Saya nggak tahu ya, apakah kita kalau dihina oleh orang bodoh sebagai orang bodoh, itu sebagai penghinaan nggak? Ada orang bodoh tiba-tiba bilang kita bodoh.
Teman-teman merasa terhina nggak ya? Kalau kalian? Saya mau nanya nih pendapat kalian ya. Terus dia bilang, Muri Wali sudah nggak tahan nih. Karena setelah dia menyatakan bahwa Allahnya orang Israel itu berbeda dengan Tuhannya orang Kristen, banyak sekali orang-orang yang marah dan menyerang dirinya. Jadi supaya jelas ya, supaya nggak diserang-serang lagi, ya udahlah debat aja, nggak apa-apa. Orang-orang yang tidak setuju dengan pernyataan dia, orang-orang yang merasa Tuhannya sama dengan Tuhannya Israel, ya udah, kalian pilih satu perwakilan untuk berdebat. Dan dalam hal ini dianggap Paul Jang lah sebagai representatif perwakilan dari orang-orang yang menganggap Tuhan mereka sama dengan Tuhan Israel. Jadi Paul Jang yang wakili mereka, nggak apa-apa, MIM meladeni. MIM siap meladeni orang-orang yang suka menyamakan Tuhan mereka. Tetapi cuma satu syarat. MIM meminta satu syarat, bukan bayaran ya, tenang. Tenang, bukan bayaran. Bukan fasilitas juga. Bukan minta mobil atau minta apapun, enggak. Dia cuma minta penyelenggaranya di tempat yang netral. Ada moderator, ya, ada timer, dan di tempat yang netral. Kalau masalah live kan, nggak masalah. Paul Jang bisa live kan, Muri Wali juga bisa live kan, siapapun boleh live kan. Tapi tuan rumah harus yang netral. Artinya Muri Wali cuma mau debat sekali. Kalau dipilih tempat netral, artinya cuma sekali. Tapi kalau pilih tempat dia sekali, tempat Paul Jang sekali, artinya tandang dan kandang. Kadang kan seperti itu. Seperti sama Bang Zuma, tandang kandang. Sekali tempat Bang Zuma, sekali tempat dia. Kalau ini dia cuma mau sekali nampaknya. Karena dia minta tempat yang netral. Ya, tempat netral. Malah saya bilang ya tempat muslim lah yang netral. Oten berdebat dengan Oten, muslim yang netral. Ya. Karena kalau kamu ikut roomnya, misalnya yang siapa misalnya, Pak Bom Bom, maka Pak Bom Bom nggak mungkin bisa netral. Pak Bom Bom pasti akan nyerang Paul Jang, karena memang nggak cocok mereka. Ada dendam, kan gitu. Paul Jang sama Pak Bom Bom tuh ributnya udah gede. Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa netral. Begitu juga dengan kalau room Utiwati Mena. Sudah ada sentimen, nggak bisa. Satu-satunya adalah di Islam. Karena bagi pihak muslim, baik itu MIM, baik itu Paul Jang sama. Di mata kami kalian dua sama. Maka room muslim lah yang paling netral. Kalau mau pakai room saya silahkan. Saya siap jadi moderator, kan gitu. Jadi silakan dipertimbangkan, ya. Pihak muslim tentu saja dengan senang hati mengakomodir debat yang dilakukan oleh mereka dua. Kita ambil contoh beberapa minggu lalu, debat yang dilaksanakan di kota Yogyakarta antara pendeta HTD Henry Tan melawan pendeta Budi Asali. Ya. Dari Sabelian versus Trinitas. Muslim Kodondi yang jadi wasitnya. Kodondi yang jadi host. Adil. Ya, silakan disaksikan, debatnya adil. Dan dari dulu terbukti ya, Muslim adalah hakim yang adil. Kalau ada orang-orang kafir sedang berantem, Muslim jadi hakim yang adil. Itu selalu terjadi. Untuk itu, silakan pilihlah room Muslim. Saran saya. Ya, saran saya silakan pilih room Muslim. Dan kita menunggu debat ini ya. Karena apa? Karena dari debat ini bisa membuka mata banyak teman-teman di luar sana. Sampai detik ini, masih banyak sekali orang-orang Kristen suka menyamakan Tuhannya dengan Tuhan orang Israel. Banyak sekali. Bahkan bisa dibilang 80% lebih. Orang-orang Kristen itu selalu mengatakan Tuhan dia sama dengan Tuhan Israel. Jadi kalau Muri Wali bisa memberikan edukasi yang jelas, bisa kasih dalil-dalil, ini bagus. Kita akan bantu sounding. Kita akan bantu supaya orang Kristen ini terbuka matanya, akalnya terbuka. Supaya mereka sadar Tuhannya beda. Kami akan bantu. Kami akan bantu memperkenalkan, mengedukasi kepada para penonton, para pendengar, bahwa Tuhannya beda. Jadi, jangan sampai orang-orang seperti Elia, yang nggak ada ilmu, yang cuma bacot bilang Tuhannya sama, itu malah yang dipercaya. Sedangkan MYM, yang udah sekolah capek-capek ke Belanda, punya data, tapi tidak diterima datanya. Tidak didengar, kan kasihan. Untuk itu kita bantu suarakan, supaya apa yang ingin disampaikan ini terdengar, dan bisa diterima oleh orang Kristen. Mari kita gaungkan, ya.
kita gaungkan bahwa Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya Yahudi beda. Jangan disama-samakan. Nanti marah orang Yahudi. Ya, marah orang Yahudi. Tuhan kalian ya Tuhan kalian aja. Tapi yang pasti jangan gini juga ya. Jangan kalian bilang, oh Tuhan kami sama Yahudi beda, tapi Tuhan kami sama Muslim sama. Jangan. Nanti kena tabok juga gitu kan. Kalian pedelah dengan Tuhan kalian. Kalian jual Tuhan kalian tuh. Ya. Kalian perkenalkan Tuhan kalian. Fokus. Fokus dengan Tuhan kalian saja. Ya. Fokus dengan Tuhan kalian yaitu Yesus. Jangan kalian malah jualan Tuhannya orang Yahudi gitu kan. Oh Tuhan kami itu Tuhan yang begini-begini. Lihat, wah Tuhan kalian begitu ya. Ini kok Tuhannya beda gitu. Bukankah Tuhan kalian Yesus yang ada bentuknya? Oh enggak, itu Tuhan yang satu lagi gitu. Kan kacau. Pede aja dengan Tuhan kalian. Jadi misionaris-misionaris kalau lagi memperkenalkan Tuhannya, lagi door to door, pede. Tuhan kami Yesus, beda dengan Tuhan Ibrani, beda Tuhan Israel. Nah, itu yang kita harapkan. Apalagi menggunakan kata Allah. Udahlah, pedelah dengan kata kalian, yaitu apa? Theos. Tuhan kami adalah Theos yang menjelma menjadi Yesus. Wah, jangan lagi gunakan kata Allah. Pede. Ini kita harapkan nih. Jadi setelah campaign yang satu ini menyuarakan bahwa Tuhan Israel dan Kristen beda, besok pekerjaan kita berikutnya kita sosialisasi lagi, ya kita sosialisasi lagi bahwa Tuhan kalian adalah Theos, jangan pakai kata Allah, tinggalkan kata Allah. Ya. Orang Kristen harus meninggalkan kata Allah, karena kata Allah adalah Tuhannya umat Muslim. Itu nama Tuhannya umat Muslim. Fokuslah dengan nama Tuhan kalian. Ya, Tuhan kalian adalah Theos yang berinkarnasi menjelma menjadi Yesus. Clear ya di situ. Terus kisah para apostolog. Jangan lagi kisah para rasul. Hilangkanlah istilah-istilah Islam. Oke? Itu aja yang mau saya beritahukan. Semoga diskusi ini segera terjadi, debat ini segera terjadi. Ya, kita tunggu. Itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.